Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Saya masih bersama Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi Muluk yang juga Ketua Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Prof, pada waktu pelantikan 20 Oktober lalu, pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto, banyak yang memuji, yang mengatakan bahwa itu adalah pidato yang sangat otentik. Kalau misalnya kita meneliti, kata yang paling sering diucapkan oleh Presiden Prabowo itu adalah kata kebocoran anggaran. Ya, itu semasa kampanye dulu, konsisten ya. Adalah secara konsisten kata yang disebutkan sejak kampanye di 2014, 2019, 2024 dan pada saat pelantikan. Artinya memang soal kebocoran anggaran ini menjadi concern yang luar biasa bagi seorang Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat? Atau saya pertanyaan begini, mengapa menurut Anda kata ini paling sering diucapkan? Saya kira ini bersonansi juga kalau kita melakukan survei opini publik ya. Kalau kita lihat survei-survei pertanyaan penting ke masyarakat itu, apa masalah yang menurut Anda paling krusial, yang masalah terbesar di Republik ini? Pertama yang keluarnya korupsi atau kebocoran anggaran tadi. Itu kan korupsi. Ini kan masalah yang selama juga 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi dianggap prestasinya tidak mengagumkan juga. Indeks perception corruption kita itu terakhir turun sedikit gitu. Jadi nggak pernah membaik betul. Nah, kalau kita percaya dengan metodologinya ya, dan tentu kalau saya sebagai saintis cukup percaya, itu mengindikasikan kita masih belum berhasil mengatasi persoalan korupsi itu. Dalam bahasa Pak Prabowo, kebocoran gitu. Dulu kan suka dibikin meme-memnya juga tuh, bocor. Kalau ingat dulu ya. Tapi sesungguhnya ini kan memang masalah serius. Yeah. Kalau kita mau merefleksi perjalanan kebangsaan kita. Dan itu sesungguhnya refleksi dari bukunya Pak Prabowo, yaitu tentang The Paradox Indonesia. Yes, betul. The Paradox. Bagaimana segelintir yang Indonesian Paradox, bagaimana yang super kaya itu hanya segelintir, jadi hanya meneteskan tetesan ke bagian bawahnya. Jadi itu sebuah memang cerminan yang sangat otentik karena misalnya dari seorang fenomena Prabowo KKN Subianto. Itu ya, nepotism, collusion, corruption, yang berujung kepada kebocoran anggaran yang besar. Dan pada kemiskinan. Akan berdampak kepada disparitas nanti. Orang yang mendapat keuntungan dari corruption akan makin kaya. Orang yang tidak terlayani hak-hak publiknya karena uangnya dikorap itu kan makin miskin. Jadi akan menimbulkan ketimpangan. Prof, salah satu yang juga potongan pidato Presiden Prabowo pada saat dilantik yang banyak mendapat aplaus pada tanggal 20 Oktober lalu adalah ketika menyinggung soal jangan bangga pada statistik atau jangan cepat puas, jangan cepat tertegun dengan angka statistik, tapi masih banyak rakyat kelaparan. Ini lengkapnya. Sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya.
Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Bagaimana Anda memahami isi pidato Pak Prabowo khusus untuk potongan itu? Ya, secara retorik yang bersifat populisme itu selalu menggugah, itu pasti. Karena beresonansi juga sedikit banyak dengan keadaan kita hari ini. Ya, kita tentu tidak boleh menepuk dada bahwa 79 tahun perjalanan bangsa kita itu sudah sampai pada cita-cita kemerdekaan yang digariskan undang-undang itu secara sempurna. Tentu banyak kekurangan dan banyak orang bersetuju dengan itu. Kalau itu diucapkan dengan cara yang sangat retorik, mungkin orang rindu retorik itu. Ya. Anda melihat itu ada dalam karakter pidato seorang Prabowo ya? Ya, kita harus akui ketika itu dipuji banyak orang. Saya lihat di medsos gitu, ada kerinduan kita perlu lagi pemimpin yang menggelorakan lagi retorik itu supaya memakinkan semangat. Oh, ini masalah style ya. Ya mungkin dulu zamannya presiden sebelumnya retorik tidak berapi-api tapi menekankan kepada kerja-kerjanya yang implementatif, yang kelihatan gitu ya, konkret gitu. Tapi hari ini kita melihat bahwa ternyata rakyat Indonesia juga merindukan menggelorakan semangat gitu. Jadi rasanya kalau kita melihat kemampuan berorasi atau kemampuan pidato yang dimiliki oleh presiden dari masa ke masa, itu selalu kalau saya melihat selalu ada shifting, selalu ada pendulum setiap pergantiannya. Mungkin setiap zaman punya semangat zamannya sendiri. Atau punya style, karakter dan style yang berbeda, tetapi selalu berganti. Misalnya begini, saya mencoba mengatakannya dengan cepat. Misalnya dulu kalau kita melihat Presiden Gus Dur, ya selalu seorang yang sangat spontan, press conference tanpa persiapan, sehingga mungkin selalu punya semacam kejutan-kejutan. Lalu kemudian ada Bu Megawati, silent is golden, yang jarang sekali memberikan keterangan pers pada waktu menjadi presiden. Lalu kita punya Pak SBY yang selalu bertutur dengan teratur, bahkan ada menggelari sebagai presiden yang flamboyan. Lalu kemudian jurnalis tuh siapa? Lupa saya namanya siapa. Lalu kemudian ada Pak Jokowi yang mungkin kemampuan berorasi berbeda dari presiden sebelumnya itu Pak SBY, tetapi lebih menekankan pada kerja. Dan kemudian kita dapat seorang Presiden Prabowo yang kemudian cara berkomunikasinya 180 derajat berbeda dari Presiden Jokowi, kemampuan retoriknya.